Sobat Baking Lover, lanjut materi yang kedua tentang mie. Saya masih akan membahas tentang mie, tapi kali ini saya akan bahas fungsi air dalam proses pembuatan mie. Mie di sini yang dimaksud adalah hampir semua jenis mie, mau mie instan, mau mie basah, mau mie kering, mau mie yang mie lidi yang lagi hits belakangan ini buat snack ya, ataupun mie kremes, mie yang dipakai buat snack itu kita masukinnya ke mie instan sebenarnya. Oke. Yang saya mau bahas tentang fungsi air ya, fungsi air untuk mie ini yang mau saya bahas adalah ya, yang saya mau bahas adalah fungsi air di sini ini. Sebenarnya apa sih fungsi air untuk mie itu? Nah, fungsi air atau dalam hal ini bisa kita bilang cairan. Jadi bisa aja air itu nanti diganti dengan telur ataupun diganti dengan susu mungkin, atau bahkan dengan cairan-cairan lainnya yang mau Anda gantikan ya. Tapi dalam hal ini adalah cairan yang utama. Jadi biasanya kalau kita bikin mie itu cairan yang kita gunakan untuk di produknya itu sekitar 28 sampai 38% dari jumlah tepung terigu yang kita gunakan. Ya, itu jumlah air yang kita. Jadi ada range-nya dari 28 sampai di 38% gitu. Nah, fungsi air saya akan jelaskan yang pertama. Melarutkan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan mie. Dalam hal ini biasanya ada garam, kemudian ada garam alkali, kemudian juga ada bahan tambahan lainnya, misalkan ditambahkan vetsin mungkin, itu bisa juga, atau penyedap rasa. Ya, itu fungsinya adalah air itu melarutkan bahan-bahan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu membentuk gluten. Gluten adalah protein di dalam terigu, protein di dalam tepung terigu yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi nanti tonton aja ya. Oke, next yang ketiga. Fungsi air itu mengontrol suhu adonannya, ya. Jadi adonan itu pada saat kita bikin mie, apalagi buat para pengusaha mie yang besar-besar di luar sana, mereka pasti sudah menggunakan mixer yang kapasitas pengadukannya di atas 12 kilo mungkin, ada yang 25, ada yang 15, ada yang 12,5. Nah, itu biasanya pada saat air dituang, mereka akan ngaduk nih. Nah, saat mereka ngaduk, biasanya adonannya akan menjadi hangat atau bahkan malah panas. Nah, kalau adonannya malah panas, kadang-kadang untuk mie tertentu kita malah hasilnya jadi kelembekan gitu kan ya. Nah, jadi fungsi air itu untuk mempertahankan atau mengontrol suhu adonan. Chef, kalau saya mau pakai air dingin boleh nggak? Boleh, kenapa enggak? Karena air dingin bisa juga membuat glutennya menjadi liat ya. Kemudian selanjutnya 4. Mengontrol kepadatan adonan. Jadi kepadatan adonan itu maksudnya antara kalau adonan udah berhasil kita buat nih, pori-porinya tuh rapat atau enggak. Ya. Itu bedanya. Yang kelima ya, atau yang terakhir, pH air selalu diukur. Jadi gunakan pH meter seperti ini alatnya ada. Atau yang seperti ini. Jadi kalau mau gampang ini aja, ini murah kok. Yang pH 1 sampai 14. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada nih gambar-gambarnya. Oke, kelihatan kan? Tuh. Ya, ini mengukur nomor 1, 2, 3, 4, berikutnya sampai 14 pH-nya. Wow. Ya kan? Nah, next. Tapi yang harus diperhatikan dalam penggunaan air untuk adonan adalah satu, ini wajib banget, kebersihan dari si air itu sendiri, yaitu terkandung di dalamnya warna, aroma, dan rasa. Jadi air yang baik digunakan untuk proses pembuatan mie adalah tidak beraroma, tidak berwarna, ataupun tidak berasa, ya kan? Tidak berasa maksudnya gimana? Jangan sampai ada bau mineral, bau seng, atau bau tembaga di dalam mie-nya, di dalam airnya, atau bahkan seperti ada apa ya, putih-putih gitu. Kalau kita pakai air sumur biasanya ada putih-putih tuh, zat kapur. Nah, itu bisa juga terjadi. Jadi benar-benar pilih air yang bersih. Kemudian temperaturnya maksimal 15 derajat. Jadi sebenarnya kalau kita bikin mie boleh banget pakai air es, kenapa enggak? Karena kan maksimum 15 derajat loh. Terus kalau lebih dari itu gimana? Ya nggak apa-apa juga, boleh. Hanya saja nanti memang berbeda ke hasil akhirnya.
Ya kan, kalau kita pengen kenyal banget mie-nya ya pakai air dingin aja. Kalau mau pakai telur juga boleh, telurnya dinginin aja. Jadi si gluten pada saat diaduk tadi dia cepat terbentuk dan jadi liat deh gitu. Lihat seperti apa? Seperti ini. Itu ya, ini liat nih. Susah banget melar. Oke. Nah, kalau kita pakai air sumur ya kan, kita pakai air sumur, sebaiknya airnya itu diendapkan dulu selama 24 jam atau semalaman sebelum digunakan agar bau atau bahan endapan yang ada pada air menguap ataupun mengendap. Jadi kalau misalkan tabung seperti ini nih ya, bawahnya sini kasih keran aja nih. Atau di sini dikasih keran, atau ada dua malah boleh. Jadi yang dipakai di sini ke atas, yang bagian endapannya ini buang aja. Karena endapan ini yang bikin bau dan bikin mie-nya jadi lebih cepat beraroma. Kadang juga basi loh bisa. Jadi bukan karena tepung terigunya, karena kok agak aneh kalau karena tepung terigunya. Mungkin juga bisa karena airnya atau bahkan bahan yang ditambahkan di dalamnya mengandung bakteri, mungkin itu bisa terjadi. Dan selanjutnya, ini saya ulangi, jumlah pemakaian air dalam pembuatan mie idealnya adalah 28 sampai 38% dari berat tepung. Ini jumlah air tok. Jadi kalau kita mau bikin mie nggak usah pakai telur, bisa nggak? Bisa, pakai air aja, tapi range-nya seperti tadi. Nah, hal tersebut disesuaikan dengan kualitas dan kandungan protein yang terkandung dalam tepung terigu. Sehingga semakin tinggi penyerapan airnya, kelembapan yang ada dalam tepung juga semakin tinggi. Maka daya serap airnya juga semakin berkurang, ya kan? Jadi ada tepung yang kadang-kadang gini, kok kalau dipakai tepung ini lembek ya? Gitu, misalkan ada kayak gitu ya. Jadi kita masukin air, lah kok udah mulai cepel atau basah ya, berarti karakter tepungnya itu moisturizernya tinggi, tingkat kelembapannya itu tinggi sekali gitu ya. Atau bahkan ada poin yang kedua, granulasi si tepungnya itu malah halus sekali. Nah itu kelihatannya agak-agak lembek gitu, tapi wajar sih, dan sebenarnya semuanya bisa digunakan. Nah, saya juga punya beberapa studi kasus nih mengenai penggunaan air dalam proses pembuatan mie. Kalau misalkan airnya terlalu banyak gimana? Efek ke mie-nya apa nih kalau saya pakai airnya kebanyakan? Efek yang pertama adalah adonannya jadi lembek. Kemudian efek yang kedua, adonannya jadi lengket. Dan efek yang ketiga, saat kita pemakaian airnya terlalu banyak, yaitu mie-nya jadi lengket. Jadi mie mentah itu, yang mie mentah saat didiamkan sekian jam, mie-nya jadi nempel-nempel. Jadi nggak pada saat dimasukin ke air dia harusnya kan ngebiar gitu ya. Ini malah ngegumpel gitu kan. Nah kemudian ada lagi kalau pakai airnya kebanyakan itu berefek juga warnanya jadi lebih gelap, ya kan. Jadi penggunaan airnya harus pas. Nah kemudian ada kasus lagi nih, studi kasus pH air terlalu rendah. Nah kalau pH air terlalu rendah efeknya apa? pH yang tadi saya maksud nih. Jadi kalau rendah tuh biasanya nih kalau di sini, ya kan, kelihatan nggak ya? Angkanya itu kan 1, 2, 3, 4. Nah jadi kalau pH-nya di bawah 6, di bawah 7 nih, jadi 6 ke bawah sini, pH-nya terlalu rendah, efeknya itu adonannya jadi lengket. Jadi airnya biasanya tepat segitu tuh. Airnya saya biasa pakai misalkan per kilonya itu 320. Protein tinggi yang protein 13 nih ya. Protein 13 saya biasa pakai airnya 320 sampai 330 biasanya kan. Nah, tiba-tiba karena pH airnya terlalu rendah, itu berefek jadi adonannya lengket, ya kan? Setelah itu mie-nya, mie mentah yang udah dipres, udah kebentuk mie, saat didiamkan itu mendadak jadi lengket juga gitu, ya kan? Kemudian saat mie-nya dimasak, nah kadang-kadang kita masak mie kan, jadi anggap aja airnya bersih, air baru, terus kemudian komposisi airnya 1:10 antara berat mie dengan air, ya kan, untuk masak. Itu efeknya jadinya mie mudah putus, kemudian efeknya juga warna mie-nya jadi pucat kalau dia pakai pH airnya rendah atau kerendahan. Nah, jadi itu yang menyebabkan mie-nya jadi tidak oke. Nah, terus Chef, kalau misalkan nih kan katanya nggak boleh pH terlalu rendah. Lah kalau terlalu tinggi efeknya apa? Nah, efeknya kalau pH-nya tinggi ya, ke adonan dulu nih. Ke adonan tuh maksudnya setelah tepung sama garam diaduk, kemudian kita masukkan cairan. Dari situ kita aduk. Nah, biasanya berefek adonan sulit dipres atau ditipiskan. Jadi kalau pH-nya itu ya, pH-nya tuh biasanya nih kalau di kertas pH tuh nih pH-nya ada di sini sama di sini ya.
Itu karakternya kalau ketinggian, apalagi di atas 13, itu dia sulit untuk dipres atau ditipiskan. Kemudian adonannya cepet berubah warna jadi lebih gelap. Jadi misalkan awalannya kuningnya, awalnya mungkin putih agak kekuningan seperti ini, nanti lama-lama butek, bahkan bisa sampai warna yang kayak ini di belakang saya kayak gini gitu ya, bahkan bisa sampai seperti itu warnanya, yaitu warnanya seperti warna karet yang agak kecoklatan. Dan saya nggak ada di sini ya. Oke, terus kemudian kalau pH air terlalu tinggi lagi efeknya apa nih? Nah, mie yang mentah tadi warnanya jadi gelap, ya kan? Sama, adonannya warna gelap, setelah jadi mie malah cepat gelap dan cepat berubah warna, cepat butek juga gitu. Dan yang terakhir adalah setelah dimasak warna mie-nya nggak menarik, nggak kuning cerah biasanya, warnanya itu malah seperti karet gelang yang warnanya agak kehitaman. Mungkin kalau di beberapa tempat malah nggak apa-apa mie yang warnanya agak kehitaman tapi bening. Tapi ada orang juga yang nggak mau, terutama untuk mie ayam kadang mereka mintanya yang kuning cerah atau yang warnanya agak keputihan gitu ya. Jadi itulah beberapa hal mengenai air. Oh, saya ada 2 lagi nih. Di sini ada materi tentang pemakaian air kalau kurang gimana. Misalkan tadi range-nya kurang gitu ya, karena kita nggak tahu jumlah tepung. Biasanya adonannya akan sulit dipres, adonannya terlalu kering. Jadi kalau kita ambil gini tuh kayak dia berpasir sekali, tapi nggak ada tingkat kelembapannya. Itu susah banget buat dipres, kecuali alat presnya itu segede gini nih. Yang diameternya segede gini, ada 2 kanan kiri, jadi dia ngepres gini. Nah, itu agak mending ya. Kemudian mie-nya juga mudah putus. Kenapa? Karena glutennya nggak terbentuk baik saat airnya kurang, ya kan? Jadi airnya nggak boleh kurang. Kemudian mie-nya jadi lebih kering. Jadi kalau kita press, harusnya setelah kita press kita diamkan untuk kita gulung itu dia nggak patah-patah. Ini mendadak jadi kering dan patah-patah si mie-nya itu. Itu efek kalau kurang air. Dan yang terakhir adalah kalau kurang air, maka kuantiti dari mie pun akan berkurang, kan sayang. Jadi tanyakan kepada konsultan Anda, di luar sana Anda pakai jenis tepungnya apa. Jadi kalau misalkan kita ngomong pakai naga emas ya, saya biasanya pakai naga emas atau naga biru dari PT Sriboga Flour Mill. Itu penggunaan air total cairannya saya itu untuk mie ayam biasanya di 300 sampai 320. Itu saya biasanya pakai segitu. Itu warnanya itu minyak cukup aman, warnanya nggak cepat berubah, kelembapannya oke, kekenyalannya juga oke. Tapi kalau merek-merek yang lain gimana? Tanyakan kepada konsultan Anda. Gitu ya. Kalau Anda bingung, tanyain aja yang punya produk siapa, dari PT mana. Tinggal ditanya gimana cara pakainya. Karena setiap tepung itu mempunyai kadar penyerapan air yang berbeda. Kita nyebutnya water absorption. Jadi penyerapan airnya berbeda-beda. Oke, kalau ada yang mau menambahkan, boleh silakan di kolom komen aja. Dan saya terbuka untuk siapa saja, karena saya juga lagi belajar nih. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akan cerita tentang garam. Jadi ini tuh ada bahan-bahan lainnya. Saya akan ceritakan itu. Bye-bye.